Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru dan sobat operator semuanya. Kali ini saya coba akan memberikan tutorial update sekaligus review dari aplikasi e-rapot co-curricular 2025 yang mana sebelumnya juga sudah saya berikan review, namun ada beberapa kendala mungkin terkait dengan audionya kurang pas, sehingga saya harus melakukan review kembali dan sekaligus ada tambahan update dari aplikasi e-rapot co-curricular Seperti biasanya yang pertama adalah tampilan aplikasi ini Di antaranya adalah aplikasi ini berbasis web, bisa digunakan untuk jaringan internet, bisa digunakan untuk banyak user sehingga memudahkan pekerjaan sehingga lebih efisien. Kemudian yang kedua, dari segi tampilannya, aplikasi ini bisa digunakan menggunakan Android maupun laptop dan komputer sehingga sangat fleksibel sekali, bisa responsif menyesuaikan dengan tampilan yang ada di layar. Yang ketiga, tampilannya, fiturnya cukup lengkap. Aplikasi ini saya sendiri boleh dianggap lengkap, komplit fitur-fiturnya, sehingga aplikasi ini selalu memberikan yang terbaik dalam segi performa dan skema atau desain. Jadi aplikasi ini cukup ringan dan size-nya sangat kecil. Di antaranya berikutnya, fitur-fitur yang ada di dalamnya adalah ada data master. Data master ini berisi data guru, bisa kita input datanya di sini. Kemudian data mata pelajaran juga bisa kita input. Kemudian data kelas juga bisa kita input, kita hapus. Ada data semester, ada data siswa. Ada data siswa ini sesuai dengan kelasnya. Kemudian ada data ekstrakurikuler dan data yang terakhir co-curricular. Kemudian ada jurnal dan TP atau jurnal dan materi yang isinya adalah tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah khawatir bahwa aplikasi ini juga menyediakan penginputan data tujuan pembelajaran. Jadi lengkap semuanya, bisa kita isikan di sini mulai dari kelas berapa, kemudian mapelnya apa, kemudian isi. Kebetulan TP yang saya buat secara default ini ada 15 dan ini saya rasa sudah cukup untuk digunakan mengentry tujuan pembelajaran. Kemudian ada lingkup materi. Lingkup materi ini saya sediakan 8 input atau entry, dan ini juga sudah saya rasa sudah cukup. Kemudian ada lagi penilaian ini nanti kita bisa memasukkan nilai. Kemudian ada nilai ekstra kurikuler, ada nilai kurikuler, ada absensi, ada prestasi, dan ada catatan wali. Kemudian ada laporan. Laporan ini nanti berisi dengan cetak rapot dan komponen-komponen pelengkap lainnya. Kemudian di terakhir ada pengaturan data sekolah, data sekolah. Kemudian di antara tahap-tahapan untuk menggunakan aplikasi ini,
Ya, yang pertama adalah kita masuk di data master, ya, data master data guru. Kita isikan terlebih dahulu, ya, nama gurunya siapa, ya, kemudian mata pelajarannya ini juga bisa kita tambahkan, ya, ada kode, ada nama mapel, ada kelompok. Nah, ini bisa kita setting. Barangkali ini untuk swasta, biasanya sekolah swasta ini bisa kita modifikasi. Ada kelompok mapel umum, ada kelompok mapel pilihan, ada kelompok mapel al-Islam, al-Islam, ada kelompok muatan lokal. Biasanya ini biasanya adalah, ya, digunakan dicetak rapot penilaian akademiknya, ya. Kalau kita menggunakan aplikasi e-rapot dari pemerintah itu, ya, tidak bisa kita modifikasi, ya, cukup datanya langsung dari Dapodik. Tapi kalau ini yang bisa kita modifikasi, ya. Kemudian ada data kelas, ya, kita masukkan, ada data semester, ada data siswa, ya. Ini juga sudah lengkap, ya, data utama, ada data orang tua, ada data mutasi, ya, dan seterusnya. Kemudian ada ekstrakurikuler, ini juga bisa kita tambahkan. Kebetulan ini ekstranya ada 3, ya, sebagai contoh saja. Kemudian kokurikuler, ya, kokurikuler ini bisa kita masukkan, ya, tema atau kegiatan, kemudian kelas, pilih koordinatornya siapa, kemudian ini deskripsinya yang biasanya nanti digunakan untuk hasil, ya, yang dirapot, ya, yang ditampilkan di rapot, ya. Kemudian TP-nya ini juga penting. Jadi tahapan berikutnya, ya, adalah kita harus mengisi tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajaran di tiap, ya, materi atau lingkup materi. Kemudian ada lingkup materi, ya, ini juga bisa kita entrykan, masukkan, kita pilih kelasnya dulu, kemudian kita pilih mapelnya, kemudian baru kita masukkan, kita entry, kemudian kita simpan. Baru kemudian setelah kita ini lakukan pengentrian data, TP dan lingkup materi, baru kita masuk di penilaian, input nilai, ya. Kita pilih kelasnya, pilih mapelnya apa, kemudian pilih semester berapa. Nah, ini akan tampil, ya, penilaiannya ini. Ini bisa kita masukkan, ya, nilai formatif, lingkup materi, LCS dan SAS, ya, di sini, dan nilai ya, yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, ya. Ini tampilannya ada modul ringkas ini, ya. Ada tampilan penilai jumlahnya 5 dan lingkup materi 4 dan seterusnya. Kalau lengkap banyak, ada 15 TP, ada 8, ya, TP, ya. Seperti ini, ya. Coba kita entrikan, ya, seperti biasanya nilainya misalnya 77, 88, 87 misalnya. Otomatis di sini akan menjumlah, ya, masuk di sini jumlah dan rata-ratanya, ya. Misalnya, nah, ini akan masuk di sini rata-ratanya. Kemudian kita isikan lingkup materinya misalnya. Jadi ini cukup simpel, ya, langsung dalam sheet, ya, tidak bolak-balik, ya, tombol lain, ya, cukup satu tampilan kita bisa mengentry semua data, ya. Misalnya lagi kita entry di sini, nah, ini kemudian STS-nya, barangkali ada kegiatan STS, ya, sumatif tengah semester di lembaga, bisa kita masukkan, ya. Jika tidak ada, ya, kita kosong saja, ya. Misalnya dia sumatif akhir misalnya, otomatis, ya, ini akan sudah menghitung, ya, sendiri.
Ya, kemudian kita masukkan nilai ekstrakurikuler, kelasnya berapa, pilih siswa siapa, kita isikan ya, predikatnya, kita rangannya apa, kita tulis secara manual dan seterusnya, terus kita simpan ya, seperti itu. Kemudian nilai kokurikulernya ada ini kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih semester, tahun, kemudian kegiatannya apa, judulnya, temanya sini, kemudian kita kasih nilainya berapa ya, misalnya kita nilai ini seperti ini saja ya. Ini akan muncul predikatnya, kemudian kita ya masukkan keterangan dari kokuler-kokuler ini sebagai referensi, nanti ditampilkan di rapot ya, terserah sudah seperti ini contoh, jangan lupa nanti disimpan ya. Kemudian absensi juga sama seperti ini contohnya. Nah ini misalnya siapa, nanti tinggal isi aja satu, misalnya izin ya, tinggal disimpan saja ya. Kemudian prestasi, barangkali ada prestasi, kemudian catatan wali di sini kita bisa memasukkan catatan wali ya, kemudian disimpan. Kemudian cetak rapot ini yang paling ya penting ya, menu-menunya, tombol-tombolnya. Ini ada kelas ya, untuk memfilter ada siswa, ada semester, dan di sini ada jenis laporan yang nanti kita cetak ya. Namun kita pilih dulu, setting dulu kelasnya ya, nama siswanya misalnya semuanya boleh, pilih semesternya ganjil, baru kita pilih laporannya. Laporannya ini ya bisa kita cetak lengkap, ada cover, ada identitas, ada nilai, ada data mutasi, misalnya ada penilaiannya, laporannya cuma yang dicetak cover saja, yang bagian sampul ya, mungkin yang dicetak identitas siswanya saja, atau rapot nilai akhir saja ya. Nah di sini ada tambahan ya, saya modif sendiri, ada rapot nilai STS, barangkali ya sekolah-sekolah di lembaga swasta ada yang ya membutuhkan ya rapot nilai STS ya. Kemudian ada rekap ya, nilai akhir sumatif, sumatif akhir semester beserta rankingnya, ada rekap ya, penilaian STS beserta rankingnya, dan ada data mutasi ya. Kita coba yang pilih yang lengkap ya, ini kita preview. Nah ini datanya seperti ini nanti. Nah, ya, kemudian kita cetak, tampilannya seperti apa ya. Dan ini bisa kita cetak secara langsung ya, semuanya datanya, bisa juga satu persatu ya, ini seperti ini ya. Nilainya ya, ini rapotnya, ada kokurikuler ya, ada ekstrakurikuler, ada kehadiran, ada prestasi, ada catatan kelas, ada tanggapan orang tua wali, dan seterusnya. Kemudian ini ada keterangan mutasi pindah sekolah ya, ini bisa kita cetak. Oke, sip. Kemudian bila kita ingin cetak cover saja, berarti nanti akan muncul covernya saja. Nah seperti ini. Jika kita ingin identitas saja ya, identitas saja. Nah ini seperti ini. Jika kita ingin nyetak nilai rapotnya saja juga bisa. Nah ini ya, sudah disediakan. Jika kita ingin nilai rapot STS, nah, juga bisa. Nah ini nilai STS-nya cukup simpel, ada nilai akademik dan kehadiran, catatan wali kelas saja. Oke, mantap. Kemudian ranking ya, seperti ini kita lihat. Nah ini datanya rekap ya, kebetulan ini saya memasukkan pelajaran
cuma 3, jadi yang muncul 3. Tapi kalau kita masukkan data mapelnya, input nilainya itu jumlahnya ada 10 ya, nanti akan otomatis nambah 10 sampai 10, kemudian total rata-rata dan rankingnya otomatis ya. Ya. Kemudian apalagi backup STS juga sama ya. Ini untuk STS jika kita cetak juga bisa. Nah, ini STS tengah semester rekap atau leger ya. Kemudian terakhir data mutasi ya. Ini. Dan terakhir ini identitas atau pengaturan data sekolah ya. Ini yang bisa ya kita isikan ya, datanya mulai dari identitas sekolah, kemudian data kepala sekolah, data wali kelas, kemudian pengaturan rapotnya, tanggal berapa, tanggal rapotnya, ada bobot nilai formatif, bobot nilai sumatif. Nah, ini rapot ini bisa digunakan untuk ya lembaga jenjang mulai sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Ya, ini bisa kita pilih. Ya, seperti ini. Kemudian ini tampilan kelompok mapel yang bisa kita mapping. Ya, misalnya kita tampilkan ya ada ya kelompok mapel yang di rapot. Ya, kita bisa tampilkan jika semuanya kita gunakan. Tapi kalau tidak kita gunakan ya centangnya ini kita hilangkan gitu ya. Kemudian ada logo sekolah ya bisa kita upload di sini. Ya. Oke. Kemudian kita simpan ya. Jadi itu Bapak Ibu guru dan sobat operator semuanya ya. Sekilas ya sekaligus paparan yang cukup panjang yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada yang komen ditanyakan di kolom komentar ya silakan ya komen, kemudian jangan lupa like, komen dan subscribe ya biar channel ini berkembang dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.